Dan jemaat di rumah. Ibadah awal tahun ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Adriana Kartini Laiputra STH dengan tema menyatakan kasih Tuhan kepada sesama dari bacaan Matius 25 ayat 31 sampai dengan 46. Mari kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam ibadah. Kita bersaat teduh sejenak. Satu tahun lagi telah berlalu. Kasih setia Tuhan tidak pernah lepas dalam kehidupan kita. Saat ini, Ia kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk memasuki babak baru 1 Januari 2022. Hari dan tahun baru yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Tuhan yang telah memperkenankan kita melewati tahun 2021. Ia jugalah yang akan menyertai kita di sepanjang tahun yang baru ini. Marilah kita datang kepadanya dengan ungkapan syukur dan tulus diiringi doa dan penyerahan diri kita sepenuhnya kepada pemeliharaan tangan kasih Tuhan. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 331, Siang Malam Musim Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu yang mengikuti ibadah melalui rumah masing-masing, mari kita tabiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Kebaktian awal tahun ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih dan damai sejahtera Allah akan selalu menyertai saudara-saudara dalam menapaki tahun 2022.
kiranya beserta saudara juga. Mari bersama-sama kita mendengarkan nas pembimbing untuk ibadah awal tahun ini yang tertulis dalam Matius 25 ayatnya yang ke-40, demikianlah firman Tuhan. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Demikianlah nas pembimbing minggu ini, mari kita sambut dengan pujian Aku Hendak Berhati Tulus. Di awal tahun yang baru ini, marilah kita mengaku dosa di hadirat Allah atas segala kesalahan yang telah kita perbuat, agar kita masuk dalam tahun 2022 dengan hati yang bersih dan kita layak menjalani tahun 2022 dalam penyertaan kasih Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan Allah kami, betapa besar kasih-Mu di dalam hidup kami sepanjang tahun 2021. Engkau mencukupkan segala yang kami perlukan, tempat tinggal yang nyaman, pakaian yang indah, makanan dan minuman yang berselera. Sementara itu, di sekitar kami masih banyak yang terlantar tanpa tempat tinggal, telanjang tanpa pakaian, dan mengerang karena kelaparan. Namun kami menutup mata dan telinga akan penderitaan mereka. Kami membiarkan mereka dalam keadaan telanjang, kedinginan dan kesakitan. Ampuni kami ya Allah, ampunilah kami. Ubahlah kami dengan roh-Mu, bukalah mata dan telinga kami, agar di tahun 2022 ini kami lebih mampu menyatakan kasih-Mu kepada mereka yang menderita, sebagaimana Engkau telah mengasihi kami. Dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Amin. Kita nyanyikan NKB 13 ayat 1-2. Oh Allahku, jenguklah diriku. Pujilah
Bapak Ibu yang terkasih, dengarkanlah berita anugerah pengampunan yang menghapus segala dosa kita, yang terambil dari Yoel 2 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-13, demikianlah firman Tuhan. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengadu. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu. Sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Demikianlah berita anugerah pengampunan kita. Syukur pada Allah. Jemaat masih dalam keadaan berdiri. Marilah kita bersama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru yang akan memimpin hidup kita seperti yang tertulis dalam Efesus 4 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-24. Demikianlah firman Tuhan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia yang lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ampunilah kami untuk menjalankan perintah-Mu, menanggalkan manusia yang lama di tahun 2021 dan mengenalkan manusia baru di tahun 2020. Kita sambut dengan pujian, hanya Dialah yang tahu.
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mengawalinya dengan doa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga. Kami menaikkan ungkapan syukur kami Tuhan untuk kasih dan setia Tuhan yang tak pernah habis-habisnya di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Terima kasih untuk setiap perjalanan yang Tuhan izinkan kami hadapi di tahun sebelumnya, suka dan duka, senang dan bahagia. Terima kasih untuk setiap rasa yang kami rasakan bersama dengan seisi keluarga kami, sahabat kami, dan teman-teman kami. Pada pagi hari ini Bapa mengawali tahun 2022, kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu. Ya Bapa, kuasailah hati dan pikiran kami, agar firman yang akan kami dengarkan bersama pagi hari ini menjadi kekuatan bagi kami, menjadi terang bagi kami di dalam kami menapaki tahun 2022. Terpujilah Engkau Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan untuk kita di awal tahun 2022 tertulis dalam Injil Matius pasalnya yang ke-25, ayatnya yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-46. Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-46, demikianlah firman Tuhan. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku,
terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang ada di sebelah kirinya, Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah bacaan firman Tuhan kita. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melaksanakan di dalam hidupnya. Haleluya. Shalom. Selamat tahun baru untuk Bapak Ibu juga yang beribadah di rumah masing-masing. Selamat tahun baru untuk kita semua. Tidak terasa hari ini kita telah berada di tahun yang baru, tahun 2022. Waktu bergulir begitu cepat, waktu berjalan begitu cepat dan menghantarkan kita untuk menemui tahun yang baru. Waktu adalah sesuatu yang tidak bisa kita tahan. Waktu akan terus bergerak maju sekalipun kita merasa bahwa sudah lelah untuk melangkah maju. Kita sudah merasakan capek untuk melangkahkan kaki untuk memulai segala sesuatu. Tetapi waktu dia tidak akan berhenti, dia akan maju, dia akan terus berjalan, dan kita sebagai orang-orang yang hidup tidak bisa mengulangnya kembali. Bahkan jika kita menginginkannya sedetik saja, kita tidak mampu untuk melakukannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, waktu terus berlalu, kita merasakan berbagai persoalan hidup, kita melaluinya. Banyak hal yang kita rasakan, tapi selalu harus kita ingat bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita. Dia yang menuntun kita di tahun sebelumnya dalam mengarungi perjalanan di tahun 2022. Dia juga akan memimpin dan menyertai kita untuk melewatinya. Tanggal 1 Januari menjadi awal bagi kita memasuki tahun yang baru. Nama bulan Januari berasal dari nama Dewa Romawi yang digambarkan memiliki dua wajah.
Wajah yang satunya menghadap ke belakang dan wajah yang satunya lagi menghadap ke depan. Ia dipercaya dapat melihat ke tahun sebelumnya, tetapi ia juga dipercaya bisa melihat ke masa depan. Dari kisah kepercayaan orang Romawi, kita ingin diajak untuk mengambil suatu pelajaran bagaimana kita melihat dan merefleksikan kembali apa yang telah kita lalui di tahun yang lalu. Setiap komitmen, setiap harapan kita refleksikan kembali agar di tahun yang baru kita bisa menjadi lebih baik. Namun di saat yang sama juga kita diajak untuk melihat ke masa depan, ke tahun yang baru. Melihat akan setiap rencana, melihat akan setiap harapan yang kita harapkan terjadi di tahun yang baru. Itulah mengapa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua orang atau kebanyakan orang pasti memiliki resolusi untuk dirinya di tahun yang baru. Entah saya mau menjadi suami yang baik bagi keluarga saya, ataukah saya ingin menjadi istri yang baik bagi anak dan juga suami saya, atau mungkin saya ingin mengurangi makan saya supaya saya bisa menjadi langsing, atau saya ingin menjadi teman yang baik bagi teman saya, atau sahabat yang baik untuk kenalan saya, atau yang lainnya. Hari ini di tahun 2022, gereja-gereja di Indonesia, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, PGI mengawali renungan tahun 2020 dalam buku Almanak Kristen Indonesia dengan tema Lihatlah Aku Saudaramu yang Paling Hina, yang kemudian Gereja Pauk Citra Grand mensederhanakannya menjadi menyatakan kasih kepada sesama. Ini supaya menjadi semangat yang positif bagi kita untuk mengawali tahun 2022, serta mengingatkan kita untuk tetap hidup saling mengasihi terhadap satu dengan yang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema yang diambil tentunya saya percaya masih memiliki hubungan yang erat dengan tema Natal tahun 2021. Cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Hal ini ingin kembali mengingatkan kita supaya kasih itu tidak hanya kita batasi ketika kita merayakan Natal. Kita melakukan berbagai aksi ketika Natal itu tiba dan kita bersama-sama dengan Bapak Ibu Jemaat merayakannya, lalu setelah Natal itu selesai kita berhenti untuk mengasihi sesama, untuk menciptakan kasih persaudaraan di dalam kehidupan kita. Melalui tema ini dan juga melalui tema Natal tahun 2021, kita terus diingatkan untuk saling mengasihi dengan segenap hati dalam kasih persaudaraan yang tulus dan ikhlas melalui tindakan bela rasa. Yesus Kristus yang kita rayakan kelahirannya mendorong kita untuk mencari jalan-jalan yang baru dan kreatif untuk saling mengasihi, mewartakan keadilan, dan membawa damai yang sejati. Matius 25 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-46 yang kita baca bersama-sama pagi hari ini berbicara mengenai penghakiman yang terakhir, tentang kedatangan Anak Manusia yang kedua kalinya. Ia akan datang dalam kemuliaannya dan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Dia tidak lagi datang untuk menawarkan keselamatan kepada manusia, karena dia sudah datang 2000 tahun yang lalu untuk menawarkan keselamatan untuk kita semua. Dia datang untuk yang kedua kali untuk memisahkan manusia yang percaya dari mereka yang tidak percaya, memisahkan mereka yang benar dari mereka yang tidak benar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus menggambarkannya dengan perumpamaan kambing dan domba untuk membedakan mereka yang percaya dan mereka yang tidak percaya, mereka yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan dan mereka yang pura-pura hidup di dalam Tuhan. Kambing dan domba, mereka sama-sama menikmati makanan yang sama, rumput dan daun-daun. Mereka juga sama-sama minum air.
domba tidak minum susu, kambing tidak minum air ya, sama-sama minum air. Mereka juga hampir memiliki bentuk yang sama, tetapi keduanya memiliki sifat yang sangat berbeda. Domba digambarkan memiliki sifat yang lebih kepada kerendahan hati. Oleh karena ia tidak memiliki pertahanan tubuh yang kuat untuk bisa melawan ancaman dan juga bahaya yang dia hadapi. Yang dia andalkan adalah Sang Gembala. Domba lebih menurut ketika dia dibawa ke tempat pembantaian dan juga pengguntingan, dan domba juga bermanfaat karena yang ada pada dirinya dapat dia berikan kepada manusia untuk dipakai. Domba bulunya bisa dipakai ya Bapak Ibu untuk membuat baju, jaket yang dingin dan bermanfaat untuk manusia. Dan dia juga bisa dinikmati dagingnya. Kalau Bapak Ibu yang senang makan daging domba mungkin ya pasti senang menikmatinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kambing dan domba sebagai perumpamaan Yesus untuk bisa membedakan yang sejati dan yang munafik. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau tadi kita melihat asal-usul bulan Januari, meskipun Dewa Janus dipercaya adalah seorang memiliki dua wajah, janganlah kita sebagai orang-orang percaya ikut-ikutan memiliki dua wajah. Satu wajah saja cukup Bapak Ibu. Satu wajah saja kadang sudah bisa membuat orang lain menderita. Satu wajah saja sudah bisa menimbulkan perpecahan, apalagi kalau kita mengikutinya dan memiliki dua wajah. Saya yakin Bapak Ibu percaya dan mengerti yang saya maksudkan. Cukuplah kita menjadi orang-orang yang selalu membawa terang kebaikan. Cukuplah kita menjadi orang-orang yang selalu benar di hadapan Tuhan. Dan tidak menjadi orang yang membawa kebaikan, tetapi di sisi yang lain juga bisa membawa keburukan bagi orang lain. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, di tahun 2022 pagi hari ini kita sudah memasukinya. Kita kembali mengoreksi kehidupan kita dan melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Mari kita melihat bagaimana perbuatan tingkah laku kita jika di tahun sebelumnya kita hidup seperti orang yang tanda kutip bermuka dua. Marilah di tahun yang baru kita belajar untuk meninggalkan yang satu, sehingga ketika orang melihat kita hanya melihat wajah Kristus di dalam kehidupan kita, di dalam keseharian kita, sehingga nama Kristus dimuliakan. Yesus memakai perumpamaan ini untuk membuka cara berpikir para murid dan juga orang-orang yang mendengar pengajarannya, bahwa bukti nyata bahwa mereka percaya kepadanya dilihat dari cara mereka bertindak dalam memperlakukan semua orang yang mereka jumpai seolah-olah mereka adalah Yesus. Ini bukanlah pekerjaan yang mudah Bapak Ibu, karena kita diminta untuk menerapkan hal kasih kepada siapa saja tanpa melihat latar belakang mereka dan tanpa membedakan di antara mereka. Yesus meminta kita untuk mengasihi bukan saja kepada mereka yang kita kenal, bukan saja kepada mereka yang kaya, bukan saja kepada mereka yang mengasihi kita, tetapi Dia meminta setiap kita juga para murid dan orang yang mendengarnya untuk mengasihi tanpa melihat embel-embel, tapi mengasihi seutuhnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, teringat kepada perumpamaan orang Samaria yang murah hati di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-37. Demikianlah firman Tuhan berkata, pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu
dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesama manusiaku itu? Tidak mungkin orang-orang ahli Taurat yang belajar akan firman Tuhan tidak mengetahui siapa sesama manusia itu. Mereka tidak mungkin buta terhadap sesamanya yang setiap hari bersama-sama dengan mereka. Tetapi dia bertanya, dan siapakah sesama manusia? Sesamaku manusia. Ini menandakan bahwa yang dia pahami, yang dia mengerti adalah sesama manusia adalah mereka yang bersama-sama satu golongan dengan mereka, orang-orang yang terpelajar. Dan baginya kasih itu hanya bisa diberikan kepada mereka yang sama-sama memiliki hidup yang taraf hidup yang sama-sama mungkin lebih pintar dan lain sebagainya. Bagi dia sesama manusia seperti itu. Sehingga Yesus memberikan perumpamaan orang Samaria yang baik hati untuk menegur mereka dan menegur cara pola pikir mereka. Ketika seorang dilihat dijamret ya, dicopet, kemudian dia jatuh, datang orang Israel, mereka melewatinya. Datang ahli-ahli Taurat yang mengerti firman Tuhan, mereka juga melewatinya. Datang orang Samaria yang tidak dianggap oleh orang Israel, yang bisa dikatakan bagi mereka, mereka bukan orang-orang pilihan Allah. Dialah yang menyatakan kasih sesungguhnya kepada sesamanya. Dia mengambilnya, membawanya, bahkan mengurusnya, membayar segala keperluannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, siapakah sesamaku manusia? Adalah kita semua yang sama-sama diciptakan Tuhan, memiliki gambar yang serupa dengan Allah. Bahkan mereka yang tidak serupa dengan kita, maksudnya ciptaan Tuhan yang lain, binatang saja, contoh anjing, kucing, bisa kita kasihi mereka, kita kasih makan, kita rawat, kita mandi. Apalagi sesama kita manusia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, oleh sebab itu Yesus mengambil contoh dengan memberitakan kepada mereka bahwa ketika mereka mengasihi Tuhan, mereka akan memiliki tindakan yang baik, memberi makan kepada yang lapar, memberi minum kepada yang haus, memberi tumpangan kepada yang asing, memberi pakaian kepada yang telanjang, bahkan melawat yang sakit dan juga mengunjungi yang ada di dalam penjara. Perumpamaan ini menggambarkan satu kondisi hidup yang bukan kaya ya Bapak Ibu, karena lapar, haus, telanjang dan juga sakit dalam penjara. Itu pasti menggambarkan kondisi orang yang hidup dalam segala keterbatasan, yang hidup dalam memiliki kehidupan yang ya bisa dibilang mereka sangat kekurangan. Yesus menggambarkan supaya para murid mengerti dan juga orang-orang yang mendengarkan pengajarannya bisa melihat sama manusia dan mengasihinya. Yesus melontarkan ini untuk menggambarkan perbuatan baik yang dapat kita lakukan setiap hari, memberi makan dan juga memberi pakaian, lalu mengunjungi yang sakit di dalam penjara. Itu bukanlah tindakan yang sangat tergantung kepada kekayaan kita, kepada kepintaran kita, tetapi ini adalah perbuatan-perbuatan yang sangat sederhana, namun dapat sangat bermanfaat untuk kita lakukan. Bapak Ibu yang terkasih, yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang-orang percaya yang telah menerima cinta kasih Kristus, kita tidak mempunyai alasan untuk melalaikan orang yang sangat membutuhkan pertolongan. Dan kita juga tidak harus menyerahkan tanggung jawab ini sepenuhnya kepada gereja dan pemerintah. Biarkan saja mereka yang hidup kekurangan, bersusah di mungkin pedalaman, itu adalah tanggung jawab pemerintah. Itu adalah tanggung jawab gereja untuk melihat mereka. Sehingga kita merasa saya tidak perlu terlibat untuk melakukannya. Saya tidak perlu capek-capek mengeluarkan apa yang ada padaku untuk memberikan kepada mereka. Dalam hal ini Yesus meminta keterlibatan kita secara pribadi untuk mengasihi orang lain.
Bapak Ibu yang terkasih, pentingnya kita melayani di mana pelayanan itu dibutuhkan. Fokus kepada perkataan Yesus adalah bahwa hendaklah kita mengasihi semampu kita, dan kasih kita kepada sesama berarti kita memuliakan Allah. Tindakan orang percaya atau orang ingin mengatakan saya orang percaya, lalu apa yang akan kita lakukan untuk membuktikan bahwa kamu adalah orang percaya? Maka tindakan keseharian kita lah yang membuktikan bahwa kita adalah pengikut Kristus. Kita meneladani Yesus di dalam perjalanan kehidupan kita hari lepas hari. Marilah kita nyatakan kasih kita kepada sesama kita, kepada suami, istri, juga anak-anak kita, sesama kita yang ada di sekeliling kita, bahkan untuk mereka yang mungkin jauh di sana, yang tidak kita kenal. Doa menjadi perhatian yang sangat luar biasa untuk mendukung mereka yang ada di dalam keterbatasan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menyatakan cinta kasih dan memberikan uluran tangan kasih kita kepada mereka yang ada di dalam keterpurukan, mereka yang membutuhkan pertolongan, adalah tanda bahwa kita pun mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, segenap pikiran kita, dan juga dengan segenap kekuatan kita. Sehingga pada akhirnya kedatangan Kristus yang kedua kali, Dia mendapati kita tidak ada di api kekekalan seperti kambing, tetapi kita dipilih untuk ada bersama-samanya di sebelah kanannya, ikut ada di dalam kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, waktu kedatangan Tuhan memanglah sesuatu yang tidak kita ketahui, hanya Bapa yang mengetahuinya. Tetapi sebagai orang percaya, marilah kita berjaga-jaga, mempersiapkan diri dan tetap memiliki kasih kepada Tuhan, tetapi tetap juga menyatakan kasih kepada sesama kita. Selamat menjalani tahun 2022. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bersaat teduh sejenak. Bersama kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Bapak Arif Cahyono dan juga Pro Kantor yang melayani hari ini.
kasih untuk pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, saya undang bangkit berdiri. Marilah kita mempersatukan diri dengan gereja segala abad dan tempat dengan bersama-sama mengakui iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita naikkan doa-doa permohonan kita dalam doa syafaat yang nanti akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Kembali lagi kami menghampiri takhta hadirat-Mu Bapa. Kami mengucap syukur untuk kasih dan setia Tuhan yang tak pernah habis-habisnya di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hari ini, untuk pagi hari ini. Tuhan menyatakan kasih setia dengan memberikan kami kesempatan untuk bisa hidup di tahun yang baru, tahun 2022. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau anugerahkan bagi kami, sekalipun kami masih berada di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih berada di bangsa kami ini. Terima kasih untuk pertolongan dan perlindungan-Mu kepada kami bersama dengan seisi keluarga kami, sehingga kami sehat dan tentram dan damai sejahtera. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami renungkan bersama-sama. Kiranya ini menjadi semangat yang baru bagi kami di dalam mengarungi tahun 2022. Kami belajar untuk mengasihi sesama kami seperti Kristus mengasihi kami. Terima kasih ya Bapa, tanamkanlah firman-Mu di dalam hati kami, di dalam pikiran kami, supaya itu tidak menjadi sia-sia, tetapi terus menjadi pedoman terang yang akan memimpin kehidupan kami di dalam mengikut Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur pagi hari ini di tengah-tengah jemaat ada pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan percayakan untuk melayani, mengiringi pujian pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka, memberkati keluarga mereka, memberkati pelayanan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Begitu juga dengan jemaat yang hadir pada hari ini. Kiranya uluran tangan kasih Tuhan senantiasa memberkati hidup mereka, menganugerahkan kesehatan bagi mereka, sukacita bagi mereka, semangat bagi mereka untuk menjalani tahun yang baru ini. Keluarga mereka Tuhan pelihara dan Tuhan berkati senantiasa. Kami berdoa ya Bapa, jika ada jemaat yang sedang mengalami kelemahan tubuh, sakit, penyakit, ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang adalah dokter di atas segala dokter, yang mampu untuk menyembuhkan mereka, memberikan pemulihan, memberikan kekuatan yang baru bagi mereka. Karena itu ya Bapa, berkati setiap makanan yang mereka konsumsi, obat-obatan yang mereka konsumsi, sehingga itu membawa pemulihan dan mereka mendapatkan kekuatan baru. Terima kasih Bapa, ke dalam tangan pengasihan-Mu juga kami menyerahkan kaum lansia yang ada di gereja Pok Citra Grand. Tuhan memberkati mereka dan juga membimbing kehidupan mereka di masa tua mereka. Taruhkan sukacita yang berlimpah dan juga semangat yang berlimpah. Demikian juga kami berdoa untuk mereka, janda, yatim piatu, bahkan mereka yang hidup di dalam keterbatasan dan kekurangan. Kiranya Tuhan yang akan mencukupkan segala sesuatu yang mereka butuhkan, dan Engkau Allah yang akan menyertai seluruh kehidupan mereka. Di dalam kesendirian mereka kami percaya bahwa Allah beserta dengan mereka. Terima kasih Bapa yang baik, ke dalam tangan pengasihan-Mu kami menyerahkan gereja Pok Citra Grand,
program kerja tahun 2022 kami letakkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami tahu bahwa yang menjalankannya adalah setiap kami manusia yang penuh dengan keterbatasan. Oleh sebab itu Tuhan mampukan kami, bimbing kami untuk menjalankan setiap program kerja dengan baik, agar nama Tuhan dipermuliakan dan setiap jemaat pun semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, semua komisi yang ada di Gereja Pok Citra Grand yang akan memulai kembali pelayanannya di minggu ketiga nanti. Kiranya Tuhan menolong supaya pelayanan yang akan kami lakukan walaupun dengan segala keterbatasan tetap menjadi pelayanan yang bermanfaat, pelayanan yang berguna untuk pertumbuhan iman kami sebagai jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Ke dalam tangan pengasihan-Mu juga kami menyerahkan untuk para hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk melayani di pedalaman-pedalaman atau yang memberitakan Injil di mana saja. Kiranya tangan Tuhan memberkati mereka, menganugerahkan kekuatan bagi mereka, kesehatan bagi mereka ketika mereka sedang berjuang untuk pemberitaan nama Tuhan. Dan kami sebagai jemaat Tuhan yang mengusung tema pergi untuk jadikan semua bangsa murid, kiranya Engkau anugerahkan kami hikmat dan juga pengetahuan agar tema yang kami usung ini di tahun 2022 dapat kami jalankan dan mereka yang belum mendengarkan firman dapat melihat dan percaya kepada Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami serahkan para pemerintah kami yang saat ini sedang ada di bangku pemerintahan. Kiranya Tuhan memberikan mereka hikmat, pengetahuan, kesehatan, kekuatan, dan juga kebijaksanaan di dalam menjalankan roda pemerintahan yang dipercayakan kepada mereka. Pandemi COVID-19 yang masih ada di tengah bangsa kami bersyukur karena telah berangsur pulih. Kiranya Tuhan menolong setiap mereka yang saat ini sedang bekerja keras untuk bisa memutus mata rantai penyebaran COVID. Tuhan sertai mereka. Dan Tuhan anugerahkan kesehatan, jaga lindungi mereka bersama dengan seisi keluarga mereka. Para tenaga kesehatan, tenaga medis yang berjuang di garda depan, Tuhan memberkati mereka senantiasa. Terima kasih Bapak yang baik, begitu juga dengan aparat keamanan yang berjaga-jaga bersama dengan kami maupun yang berjaga di tempat lain. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai, memberkati mereka dan juga seisi keluarga mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Kami datang dan kami letakkan seluruh pergumulan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Pengharapan kami di tahun 2022, biarlah Tuhan yang akan memimpin, Tuhan yang akan menyertai, dan Tuhan yang akan menolong dan memampukan kami untuk bisa mengerjakannya dan menuntaskannya. Terpuji-pujilah Engkau Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami menaikkan doa kami ini dan menutupnya dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, yang kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukup. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita memasuki persembahan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menyampaikan persembahan syukur awal tahun. Sebelum memberikan persembahan, mohon perhatian jemaat untuk hal-hal sebagai berikut. Bagi jemaat di gereja, persembahan dapat dikumpulkan di kotak persembahan di depan untuk tetap memperhatikan jarak satu sama lain. Jemaat dipersilakan ke depan secara bergiliran, mulai barisan yang paling belakang terlebih dahulu. Bagi jemaat di rumah, persembahan dapat dikumpulkan dalam amplop yang nanti diserahkan ke gereja atau melalui transfer ke rekening gereja atau menggunakan link aja, OVO, GoPay, dan Dana, QR
link dan nomor rekening gereja Pok Citra Grand dapat dilihat dalam lembar tata ibadah. Untuk persembahan khusus Natal, jumlah ditransfer diakhiri dengan angka 25. Dan untuk persembahan syukur tahunan diakhiri dengan angka 1. Allah telah melimpahkan segala rahmat dan kasih karunia-Nya, terbukti bahwa kita dipeliharanya dan dihantarnya memasuki tahun yang baru, walaupun melewati berbagai pergumulan hidup. Oleh sebab itu, marilah kita naikkan ungkapan syukur kita kepadanya dengan memberikan persembahan yang berlandaskan firman Tuhan dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita nyanyikan PKJ 147 ayat 1. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, betapa besar kasih-Mu kepada kami. Penyertaan-Mu sungguh kami rasakan melalui berkat-berkat yang telah Engkau curahkan di sepanjang tahun 2021. Hari ini, atas kasih dan perkenan-Mu, kami boleh memasuki tahun 2022. Inilah ungkapan syukur kami atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terimalah dan kuduskanlah agar menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Berkatilah kami juga yang akan mengelola persembahan ini. Berikanlah hikmat dan kebijaksanaan agar persembahan ini dapat menjadi berkat bagi sesama kami yang membutuhkan uluran tangan kasih oleh karena hidup dalam kekurangan. Biarlah mereka yang lapar menjadi kenyang, yang haus disegarkan, yang terlunta mendapatkan tumpangan, dan yang terpuruk berpengharapan kembali. Dan akhirnya, biarlah nama-Mu semakin dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita memasuki warta jemaat. Mohon perhatian jemaat untuk beberapa warta sebagai berikut. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Adriana Kartini Laiputa STH, pelayan firman Tuhan dalam ibadah
awal tahun ini. Tuhan Yesus memberkati ibu dan keluarga serta tugas dan pelayanan yang dilakukan. Terima kasih kami sampaikan juga kepada majelis yang bertugas, pemusik, pemandu nyanyian, petugas multimedia dan tim IT, dan seluruh pelayan yang terlibat dalam ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan Ibu. Amplop persembahan Natal dan Tahun Baru. Jemaat dapat mendukung rangkaian kegiatan Natal dan Tahun Baru melalui amplop persembahan Natal atau melalui transfer ke rekening operasional gereja dengan mengakhiri jumlah yang ditransfer dengan angka 25. Persembahan khusus Natal akan ditutup pada tanggal 2 Januari 2022. Selanjutnya, untuk amplop syukur tahunan, jemaat diberi kesempatan untuk menyampaikan persembahan syukur tahunan mulai tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan 1 Januari 2022 dengan menggunakan amplop khusus persembahan tahunan atau melalui transfer ke rekening operasional khusus gereja mengakhiri jumlah yang ditransfer dengan angka 1. Demikian warta jemaat. Terima kasih atas perhatian jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Allah, karena kasih dan perkenanannya kita boleh memasuki tahun 2022. Ia kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk berbalik dan hidup seturut kehendaknya, menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Allah telah berfirman, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Marilah di hadapan Allah kita bersama-sama berjanji. Allah Bapa, di awal tahun 2022 ini, kami berjanji untuk menanggalkan manusia lama. Kami berjanji untuk membuang dusta dan berkata benar seorang kepada yang lain. Kami akan membuang perkataan kotor dari mulut kami dan memakai perkataan yang baik untuk membangun, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kami juga mau membuang segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, dan segala kejahatan. Kami mau hidup ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Engkau telah mengampuni kami. Jemaat yang terkasih, Tuhan akan meneguhkanmu sampai kepada kesudahannya, sehingga kelak didapati tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Pergilah dalam penyertaan Tuhan dan jadilah saksi Kristus.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, ibadah awal tahun di Gereja POK Citra Grand telah selesai. Kami persilakan jemaat untuk bersaat teduh sejenak. Di depan telah tersedia jamuan kasih. Mari kita doakan bersama. Bapa yang di surga, terima kasih atas berkat dan karunia-Mu kepada kami hingga hari ini. Terima kasih ibadah awal tahun 2022 telah berjalan dengan lancar, dengan baik, sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Di depan kami ada jamuan kasih. Berkatilah keluarga yang telah memberikannya, dan berkatilah juga kami jemaat Gereja POK Citra Grand, kiranya makanan ini menjadi darah dan daging bagi tubuh kami. Terima kasih Bapa. Doa ini kami sampaikan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati.